Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Keras semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu kakak mau undang adik-adik untuk menyiapkan hati, pikiran kita fokus selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ke depan untuk memuji menyembah Tuhan. Ayo, gak ada lagi yang makan, gak sambil tiduran ya. Kita mau fokus. Semua lipatan tutup matanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tiba saatnya Bapak, sebentar lagi kami akan memuji menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Bapak, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan kami, anak-anak-Mu merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo, bangkit berdiri, kita mau supaya gak ngantuk, pemanasan dulu. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Saat iblis menggodaku, berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku bosan berani tampil beda. Bisa, nanti pas aku berani tampil bedanya, gaya apa aja kalian bebas. Gaya yang terbaik untuk Tuhan ya, amin. Iya. Satu, dua, tiga. Saat iblis mengganggu, dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Bosan berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Masih semangat? Masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Pasti lagu ini udah gak asing lagi kan? Ayo, semua pakai gerakan ya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku mungkin yang gede penuh. Ke kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Ganti ke kiri. Padanya ku berserah, pada sumber kehidupanku. Lagi ke atas.
satu-satu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Semua lipat tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia, adik-adik. Semua fokus, semua serius fokus sama Tuhan. Kita nyatakan sama-sama. Tuhan, aku rindu. Benar Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan doa-Mu. Ku rindu lawatanmu. Kita nyatakan di awal lagi sama-sama. Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Ini kami kepadamu Bapa. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, kami rindukan Engkau Bapa. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sungguh-sungguh kita nyatakan dari awal pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, supaya apa yang keluar dari mulut tidak bibirnya bisa tertanam dalam hati pikiran kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah-rumah? Ada yang hari ini sakit? Kakak nggak tahu kalau adik-adik sakit. Ada yang sakit? Atau ada yang lagi sedih? Kakak yakin percaya Tuhan yang akan berikan kesembuhan dan sukacita untuk kita lagi, amin. Baik adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak minta adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang manis, no makan, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur, bahkan gak boleh nanti sambil nyender lama-lama jadi ketiduran. Jadi kalian cari posisi yang nyaman, tapi yang jangan bikin tidur ya adik-adik, jangan bikin ngantuk. Nanti kakak asik cerita, adik-adik malah ketiduran jadi berasa didongengin. Baik, hari ini kakak mau cerita tentang, adik-adik boleh tebak ya, hari ini kakak mau cerita tentang ada seorang bapak. Dia ini di perjanjian baru ya adik-adik, di perjanjian baru. Dia ini selalu berbuat jahat. Dia suka berbuat jahat, dia suka pukulin orang. Kalau dia mendengarkan firman Tuhan, ada orang yang dia dengar ada orang yang lagi sampaikan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus, dia pukul orang. Dia langsung pukul orang itu, dia langsung bunuh orang itu. Siapa kira-kira adik-adik? Adik-adik ada yang tahu? Baik, kita mau belajar hari ini sama-sama mengenai kisah dia ya adik-adik. Namanya adalah Saulus. Kita hari ini belajar dari kisah Para Rasul 9 tentang Saulus. Minggu ini tema kita yaitu fokus pada perubahan hidup. Adik-adik pasang kupingnya baik-baik, telinganya masih ada 2 kan? Ya, kalau masih ada 2, pasang telinganya baik-baik, jangan biarkan copot 1. Kakak mulai cerita ya. Nah, jadi ada seorang bapak, dia bernama Saulus. Dia suka sekali berbuat jahat ke orang lain, seperti menangkap dan memenjarakan orang Kristen. Ia sangat benci kepada mereka, sehingga ia selalu berusaha untuk mengejar orang Kristen kemanapun mereka pergi. Terus pada suatu hari, Saulus ini mendengar bahwa di Damsyik itu banyak orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang berbalik, bertobat ya adik-adik, jadi kenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berjalan ke Damsyik, untuk membunuh semua orang-orang Kristen yang percaya ke Tuhan Yesus. Bahkan rasul-rasul yang mengabarkan kabar Injil kayak kakak gini, nanti dibunuh sama dia adik-adik, sama si Bapak Saulus ini. Nah, singkat cerita dia lagi jalan ya adik-adik. Di perjalanan dia ke kota Damsyik ya adik-adik, tiba-tiba ada seperti cahaya matahari yang sangat terang dari langit, yang membuat pas dia melihat itu membuat dia nggak bisa melihat lagi adik-adik. Jadi karena saking terangnya dia nggak bisa ngelihat adik-adik. Dia jadi kayak buta. Lalu kemudian dia jatuh dari kudanya ya adik-adik, bisa lihat gambarnya. Kemudian dia jatuh
Baru habis itu karena dia udah nggak bisa ngeliat, dia jatuh di tanah, baru dia mendengar ada suara yang ngomong kayak begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus pas mendengar itu Saulus langsung nanya adik-adik, karena dia, siapa ini, nggak ada. Akhirnya dia tanya adik-adik. Nah, terus pas mendengar suara itu Saulus bingung adik-adik, karena kan itu bukan suara teman-temannya ya adik-adik. Akhirnya dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh, rupanya siapa adik-adik yang bicara sama Paulus? Sama Saulus, Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyuruh pergi ke kota. Tapi karena si Saulus ini nggak bisa melihat, akhirnya dia dibantu sama temennya ya adik-adik. Karena dia udah nggak bisa jalan. Gimana dia mau jalan, kan nanti nabrak-nabrak. Nah, Saulus ini buta selama 3 hari. Kemudian di Damsyik ada seorang murid Tuhan, ada seorang yang Tuhan pakai bernama Ananias. Terus Tuhan menyuruh ke Ananias, dia panggil Ananias, dia suruh Ananias untuk menyembuhkan kebutaan yang dialami sama Saulus. Dia suruh Ananias untuk sembuhin Saulus. Tapi pada saat itu karena Ananias mendengar bahwa Saulus ini orang yang jahat, dia berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen, dia berusaha untuk membunuh para rasul-rasul pada saat itu yang menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, rasul-rasul itu kayak yang lagi sedang cerita firman Tuhan gitu, adik-adik, kayak kakak sekolah minggu, kayak kakak sekarang. Nah, karena dia dengar bahwa Saulus ini banyak sekali melakukan kejahatan, jadi dia nggak mau adik-adik untuk sembuhin Saulus. Tapi kemudian Tuhan menyuruh Ananias, dan akhirnya Tuhan bilang bahwa Saulus ini bertobat dan akan Tuhan pakai. Lalu kemudian Ananias pun pergi menemui Saulus. Setelah Ananias berdoa dan menumpangkan tangan untuk Saulus kemudian bisa melihat lagi. Nah, adik-adik, setelah Paulus ini bisa melihat, dia pun memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus, untuk bertobat sama Tuhan Yesus, dan dia memiliki semangat di dalam dirinya dalam memberitakan Injil. Dia mengabarkan kabar baik, dia menyampaikan siapa itu Tuhan Yesus ke semua orang yang ada di situ adik-adik. Nah, jadi adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus ini, kisah Saulus yang berubah nama menjadi Paulus, yaitu bukan kita ganti nama adik-adik. Jangan nanti adik-adik setelah ibadah dari sini, setelah selesai ibadah adik-adik langsung bilang ke mamanya, Mak, ayo aku mau ganti nama, Mak. Kayak Kak Sharon bilang, Saulus ganti nama jadi Paulus. Bukan adik-adik. Yang hari ini kita mau pelajari dari kisah Paulus ini, yaitu yang mau kita pelajari dari kisah Paulus hari ini, yaitu yang pertama adik-adik, mau bertobat, mau berubah adik-adik, sama seperti Paulus. Dia saat itu dia melakukan orang yang jahat ya adik-adik, dia melakukan banyak kejahatan. Dia mau membunuh orang Kristen, dia memukul orang Kristen gitu ya adik-adik, bahkan dia menganiaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian dia bertobat dan dia mau mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi yang kita pelajari yang pertama adalah sama seperti tema minggu ini, mengalami perubahan hidup. Jadi kita mau berubah ya adik-adik, kita mau berubah, kita mau belajar untuk meninggalkan segala yang suka kita lakukan. Misalkan perbuatan-perbuatan jahat yang suka kita lakukan. Misalkan kita yang tadinya berbohong, suka berbohong, kita harus berkata jujur. Yang tadinya suka males-malesan ibadah online, sekolah minggu, kita harus rajin ibadah online. Yang tadinya malas berdoa, kita harus rajin berdoa. Yang tadinya tidak taat sama orang tua, kita harus dengar-dengaran ke orang tua. Itu adik-adik. Jadi Tuhan mau adik-adik bahwa kita semua, kamu, dan kakak bisa mengabarkan kabar baik. Gak harus teriak-teriak, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Gak harus teriak kayak begitu adik-adik. Atau bilang, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Tidak harus teriak seperti itu adik-adik. Kita cukup berbuat baik. Baik dari perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, sifat kita, itu sudah mencerminkan bahwa kita anak Tuhan Yesus. Dan itu juga bisa menjadi, kita nggak usah teriak-teriak mengabarkan Injil adik-adik, menceritakan tentang firman Tuhan. Cukup aja tingkah laku kita baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu sudah bisa dibilang bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik,
Hari ini kakak mau tekankan sekali lagi ke adik-adik, ayo kita sama-sama bertobat, ayo kita sama-sama berubah. Yang tadinya mungkin ada di sini yang males berdoa, yuk kita rajin berdoa lagi. Yang tadinya di sini udah mulai males dengarkan firman Tuhan, boro-boro satu pasal, satu ayat aja setiap hari gak pernah baca, ayo rajin baca Alkitab. Kalau nggak sempat kita dengar voice note yang sudah dikirim oleh KPNI ya adik-adik. Yang tadinya sudah males ibadah online karena ketemu Kak Seren lagi, besok Kak Seren, sekarang Kak Seren, tahun depan Kak Seren lagi. Wah. Gak apa-apa adik-adik kalau ketemu kakak lagi, kan gantian setiap minggunya. Jadi jangan bosen. Jadi adik-adik jangan namanya pernah meninggalkan ibadah online. Apalagi sekarang ibadah online kalian dikasih waktu bisa ibadahnya jam berapa aja. Jadi ayo utamakan sediakan waktu untuk Tuhan di hari Minggu untuk ibadah online saat teduh sama Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik, mungkin di sini ada yang nggak dengar orang tua yang suka melawan ya adik-adik. Ayo kita sama-sama berubah yuk adik-adik. Kayak begitu. Jadi hari ini yang kakak mau tekankan sekali lagi ke kita harus berubah adik-adik. Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi. Perbuatan-perbuatan jahat kita di belakang kita tinggalkan. Ayo semua ikut kakak, kita tinggalkan. Dan kita mau fokus sama satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kakak yakin percaya hidup kita akan berubah karena Tuhan Yesus akan membantu kita untuk mengubah hidup kita. Amin. Mari biarlah kiranya apa yang sudah kakak sampaikan hari ini adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengerti, dan kita bisa setelah makin sempurna di dalam Tuhan. Baik adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati agar kami mau sama seperti Paulus. Dia mau berubah Tuhan, dan dia sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, kami sama seperti yang Engkau pakai Tuhan. Tuhan pakai kami, dan kami benar-benar haus dan memiliki roh yang berkobar-kobar di dalam Tuhan, yang haus dan rindu selalu, haus dan lapar selalu akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati adik-adik ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hidup kami semua, Tuhan pakai hidup adik-adik ini. Hamba sangat yakin, hamba sangat percaya bahwa Tuhan akan menjadikan mereka anak-anak yang hebat dari setiap bidangnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati semua kami, dan kami mau untuk diubahkan, untuk berubah, untuk meninggalkan segala dosa, tingkah laku, perilaku, sikap kami yang jelek-jelek, dan kami mau berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, berkati juga semua yang sudah ambil bagian, kiranya Tuhan yang memberkati. Berkati adik-adik sekolah minggu ini ya Bapak, kami akan kembali beraktivitas lagi. Tuhan memberkati kami, berkati sepanjang hari ini, biarlah kami hanya mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh Putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.